Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari seorang ikhwan, Ustadz ketika kita berpuasa insya Allah bisa menahan lapar dan haus. Tapi kadang habit-habit buruk kita masih susah untuk dihilangkan Ustadz. Misal menggibah bareng teman-teman kantor, mata masih jelalatan melihat non mahram, gampang marah di jalan. Batal nggak puasa kita kalau masih ngerjain hal-hal seperti ini Ustadz? Persepsi negatif lagi. Ini masalah ini selalu. Kayaknya mata saya masih jelalatan, kayaknya saya masih susah tinggalkan dosa ini, dosa itu. Kayaknya saya suka ubah sifat saya suka bohong. Susah ini karena dia sendiri yang menyusahkan dirinya. Saya bisa optimis. Saya mulai Ramadan ini berubah, saya nggak akan bohong lagi. Saya tidak akan lihat yang haram. Ya, dan sekarang 3 minggu ini terapi diri. Jadi sekarang saya bilang tadi kan, persentase dosanya kurangi. Antum coba lihat nih, volume dosa antum yang paling banyak di mana? Oh, kalau saya fitnahnya di penglihatan misalnya mata. Ya udah antum kurangin sekarang ini, mulai kurangin. Bukan saya juga bilang hilangin 100%, karena antum butuh proses. Pengharaman khamar itu juga melalui proses gitu kan. Mereka awalnya sahabat itu karena minum khamar selalu, maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah sampaikan ayat, tidak boleh mabuk sementara sholat. Setelah mereka kokoh imannya, baru tinggalkan. Itu perbuatan syaitan gitu ya. Ada orang yang langsung spontan bisa tinggalkan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka antum lihat persentase terbesar. Ini kalau keran itu, keran dosa terbesar yang mana? Dari 10 dosa kita buat, mungkin ada 1 yang paling besar kerannya, itu antum tutup kerannya dulu. Tontonan misalnya, berhenti tontonan udah. Tutup aja dulu. Biasa lihat Facebook, biasa lihat Instagram, tapi antum tahu ini sumber masalah antum, ya tutup aja dulu. Tidak usah lihat gitu, ya. Antum berhentikan. Kalau ada gejolak dalam jiwa, antum alihkan ke yang lain. Misal pun kalau antum harus buka lagi, antum alihkan ke ceramah, ke apa gitu ya, atau aktivitas yang lain. Antum harus melawan. Karena tidak mungkin ada orang lain yang bisa mengubah ini kecuali antum sendiri. Dan kalau Allah melihat antum punya upaya untuk mengubah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib satu kaum sampai dia ubah dirinya sendiri. Kalau Allah lihat ada upaya antum, Allah akan mudahkan nanti. Allah akan berikan keberkahan, Allah akan mudahkan kita tinggalkan. Mulai dari keran yang paling besar dulu lah, ya. Kalau mau yang spontanitas, ya ini seperti perbuatannya Al-Faruq, Umar radhiyallahu anhu. Ini Umar luar biasa kalau. Umar itu gak ada ceritanya. Haram, selesai, titik. Gak ada upaya apapun. Jadi gak ada celah. Bisikan apapun bagi dia ditepis. Makanya Nabi SAW mengatakan, hai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, setan lihat kau, setan akan lari. Cari lembah lain. Kenapa bisa? Umar gak lihat setan. Karena setan udah tahu, kalau Umar saya goda, dia pasti nolak. Dan cara nolaknya baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti seakan-akan aku berlindung kepada Allah dari setan yang terajam. Ya Allah utus malaikat bakar nih setan. Bukan saya yang bertugas. Gitu. Allah hilangkan dengan cara seperti itu. Ya. Kalau Umar itu radhiyallahu anhu prinsipnya tidak seperti itu. Mirip yang saya sering kasih contoh, ingat di majelis kita. Kalau kita buka pintu dosa, seperti dinding rumah kita itu ada yang jebol. Jebolan ini teman-teman sekalian membuat serangga bisa masuk, angin dingin bisa masuk, air hujan bisa masuk. Antum punya 2 opsi untuk menangani ini. Yang pertama, ini tidak efektif. Antum pakai selimut aja. Temboknya antum biarin. Mungkin sementara serangga masih bisa teramankan karena ada selimut. Udara dingin juga begitu. Tetapi kapan antum lelap tidur, maka lepas selimut tersebut, digigit serangga, kena hujan dan segala macam. Tidak efektif. Ini yang banyak orang lakukan. Tinggalin dosa tapi ya sudahlah yang penting saya aman sekarang. Nanti besok terulang lagi ya sudah gitu ya. Cara gimana yang paling efektif? Ini caranya Umar. Ini rasionalnya. Beliau antum ambil batu bata, tutup lubang itu. Selesai, tutup. Gak ada lagi. Antum tahu sumber masalah antum di mana? Di media. Tutup media itu. Selesai. Oh masalah saya di grup ini. Keluar dari grup itu. Oh masalah saya karena berteman sama orang, tinggalkan orang itu. Selesai. Tutup sudah. Mau apapun bisikannya tidak ada. Tutup. Nah kalau ditutup kita biar tidak pakai selimut aman. Karena kita sudah berada di satu zona aman. Dan itu harus antum yang mengubahnya. Gak bisa tidak. Kami hanya bisa menyampaikan seperti ini. Maka tinggal dipraktikin dalam hidup.